Pemirsa, ancaman COVID-19 di Indonesia masih di depan mata. 5 wilayah angka penularan COVID-19 justru semakin tinggi. Apa penyebabnya? Kita akan membahas dengan tim pakar gugus tugas COVID-19, Dewi Nur Aisyah. Selamat sore, Bu Dewi. Selamat sore, Mbak Anita. Baik, Bu Dewi, sejauh ini PSBB di sejumlah daerah mulai dilonggarkan dengan transisi menuju new normal. Tapi mengapa jumlah kasus positif ini justru meningkat, terutama kasus pertambahan hariannya? Oke, kalau kita berbicara mengenai jumlah kasus positif yang ditemukan, ini memang kita melihat 2 pekan terakhir terlihat ada peningkatan yang mungkin kalau dulu per harinya hanya sekitar 500 sampai 800 kasus positif, kemudian sekarang bergerak menuju ke angka 1000 atau mungkin 1500, 1300 yang terakhir. Jadi memang kalau kita lihat ada 2 penyebab di sini dan mungkin penyebab utamanya kalau kita lihat lebih kepada peningkatan jumlah pemeriksaan tes yang dilakukan oleh pemerintah dengan target awal 10.000 tes per hari, kemudian sekarang meningkat menjadi 20.000 tes. Ketika kami coba membandingkan angka antara jumlah tes yang diperiksa, jadi sebenarnya di luar dari angka positif, kita juga harus membandingkan satu angka lagi, yaitu angka orang, berapa banyak orang yang diperiksa. Maka kita dapat membandingkan dengan lebih adil sebenarnya berapa angka positif di tengah-tengah masyarakat. Ketika di pertengahan bulan Mei, tanggal 11 sampai 17 Mei kalau saya tidak salah, orang yang diperiksa dalam waktu 1 minggu adalah 26.000 orang. Dengan angka positifnya yaitu sekitar 13%. Dan per pekan kemarin kami menganalisis setiap mingguan untuk melihat kenaikan kasusnya, tingkat laju penularannya, dari 26.000 di pertengahan bulan Mei naik menjadi 55.000. Jadi memang peningkatannya 2 kali lipat dan positivity rate-nya itu 14%. Jadi hanya naiknya sebenarnya 1% meskipun jumlah angkanya terlihat lebih besar. Dan untuk kemarin sebenarnya karena jumlah orang yang diperiksa juga mencapai 9.662. Jadi memang angka positivity rate-nya masih di angka 14,3%. Jadi ada satu lagi angka yang harus kita lihat, Mbak Anissa, yaitu angka jumlah orang yang diperiksa. Oke, berarti ini meningkatnya angka positif COVID-19 ini karena semakin banyaknya atau semakin gencarnya tes yang dilakukan ya, Mbak Dewi ya? Betul, kontribusinya lebih banyak karena sana. Tadi kita lihat ada peningkatan 1%, jadi mungkin ada kontribusi memang laju penularan sedikit meningkat 1% saja, tapi memang lebih dikarenakan jumlah tesnya ini benar-benar naik 2 kali lipat, sehingga di jumlah angka positifnya juga semakin besar. Sejauh ini klaster yang menyumbang paling banyak peningkatan jumlah kasus positif COVID-19, klaster apa, Mbak? Jadi kalau kita berbicara klaster, masing-masing dinas kesehatan di provinsi itu memetakan penularannya. Dan kalau kita lihat pasti nanti karena kita akan melihat jumlah kasus tertinggi, kemungkinan kita akan melihat ada klasternya itu mulai dari di Jakarta, DKI Jakarta, ada di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan itu terdapat di beberapa, ada yang di tempat pasar, kebanyakan sih saya lihat masih di daerah-daerah pasar, ada yang di Penjaringan dan lain sebagainya. Tapi poin intinya adalah sekarang memang transmisinya sudah lokal. Jadi memang yang harus kita pastikan adalah diri kita mampu menjaga jangan sampai kita tertular oleh orang yang terinfeksi COVID. Jadi ketika kita menemukan jumlah kasus positif tinggi, yang harus diperhatikan selanjutnya adalah setelah kita identifikasi kasus, kita mengkonfirmasi kasus. Yang ketiga yang paling penting, manajemen kasus. Ketika kita menemukan jumlah kasus positif tinggi, ada baiknya yaitu kita bisa lebih tahu, lebih cepat bahwa ada orang yang positif sehingga dia bisa dikarantina dan tidak menularkan kepada orang yang lain. Jadi manajemen kasus ini jauh lebih penting. Ketika dia tidak punya gejala, dia tidak menularkan lagi kepada orang-orang karena dia harus mengkarantina diri karena dia sudah ketahuan positif. Atau yang kedua, ketika punya gejala dan punya kondisi penyerta, dapat diatasi segera sehingga tidak terjadi fatalitas yang tinggi. Baik, Mbak Dewi, saat ini yang menjadi masalah utama adalah terutama rapid dan swab test di pasar-pasar. Banyak pedagang yang kemudian menolak untuk dites karena takut pasarnya ditutup kembali. Tanggapan dari gugus tugas seperti apa? Jadi yang pertama yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat adalah satu, ketika rapid test dilaksanakan, rapid test itu ada angka akurasinya. Itu kenapa ketika rapid testnya reaktif akan dilakukan tes kedua untuk mengkonfirmasi, yaitu menggunakan tes PCR. Karena PCR ini yang memang gold standarnya untuk menentukan seseorang apakah benar dia terinfeksi atau tidak. Jadi ketika dia memang reaktif, satu, jangan takut dulu, belum tentu dia positif. Atau yang kedua, bisa saja dia negatif. Kalaupun dia terbukti positif, ini adalah justru langkah yang lebih baik lagi. Kenapa? Kita jadi tahu siapa-siapa atau kita dapat menularkan kepada siapa. Kita jadi bisa karantina isolasi mandiri di rumah, tidak menularkan kepada anak, kepada keluarga, kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika menemukan angka positif, stigmanya jangan negatif.
Karena orang positif ini bukan seperti orang yang punya dosa gitu ya. Ini kan kayak orang punya flu lah, let's say. Masa kita menyalahkan orang yang kena flu? Nah, pemahaman ini yang harus kita bangun di masyarakat, sehingga ketika ada seseorang yang positif, jangan ditakut-takuti, jangan distigmatisasi, laksanakan isolasi mandiri dalam waktu 2 minggu, nanti dia sudah bisa beraktivitas kembali. Baik, Mbak Dewi, sejauh ini ada sejumlah daerah yang tidak lagi melaporkan angka penambahan kasus positif COVID-19. Sejauh ini menurut analisa dari gugus tugas, apakah memang mereka sudah mulai kewalahan dengan tes, maksudnya tidak ada lagi yang dites, atau memang sudah tidak ada penambahan kasus lagi? Kalau menurut saya ini ada beberapa faktor, walaupun banyak yang saya lihat, seperti kemarin ketika kita mulai memasukkan zona hijau, pada awalnya zona hijau gugus tugas itu hanya untuk kabupaten kota tidak terdampak. Tapi kemudian kita berpikir, karena setelah kita lihat sepertinya banyak daerah-daerah yang mungkin pernah terdampak, yaitu pernah ada kasus positif, namun kemudian tidak ada lagi penambahan kasus selama 4 minggu, dan angka kesembuhannya 100%, jadi tidak ada yang meninggal di sana. Maka kita masukkan juga kepada zona hijau. Ketika saya menganalisa itu, saya pikir ini paling sedikit nih, tapi ternyata setelah di running ada 38 kabupaten kota yang benar-benar mampu menekan laju penularan di wilayahnya, sehingga yang sudah pernah positif dia menjadi sembuh dan tidak ada penularan lagi yang masuk ke wilayahnya mereka. Contohnya Sumatera Barat, saya melihat sekali ada upaya yang sangat positif dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga agar daerahnya ini benar-benar tidak ada laju penularan COVID yang tinggi. Jadi yang satu, memang ada daerah-daerah yang punya effort luar biasa untuk menekan laju penularan meskipun sudah pernah terdampak. Dan yang kedua, ketika ada juga kabupaten kota tidak terdampak, misalnya di wilayah timur Indonesia, memang ada beberapa juga yang mungkin jumlah tesnya tidak sebanyak yang dilakukan di wilayah-wilayah lainnya. Ini juga kita evaluasi. Namun yang ketiga, ketika kita juga berdiskusi dengan pemerintah daerah, karena wilayah Indonesia itu banyak kepulauan, memang ada pemerintah daerah yang benar-benar menjaga keluar masuk mobilitas penduduknya. Dan itu yang membuat mereka tetap terjaga sehingga tidak ditemukan kasus positif di wilayahnya. Seperti itu, Mbak. Baik, sejauh ini sejumlah daerah sudah memasuki transisi menuju new normal, namun masih banyak masyarakat yang justru euforia setelah 3-4 bulan karantina diri di rumah, kemudian menjalani aktivitas seperti biasa dengan banyak yang mengabaikan protokol kesehatan. Tes massal baik itu rapid maupun swab, dan saat ini kondisi masyarakat yang sudah menuju transisi menuju new normal, berarti angka penambahan ini akan lebih tinggi lagi dari rekor sejauh ini 1.300 ya Bu, kemungkinan bisa lebih dari itu? Bisa jadi terjadi peningkatan jika memang jumlah orang yang diperiksa juga semakin meningkat. Baik, sejauh ini ada hubungannya nggak sih Bu dengan penaikan jumlah kasus dengan saat ini PSBB yang sudah mulai dilonggarkan di sejumlah daerah? Kalau tadi saya bilang, saya menggunakan perbandingan pada pertengahan bulan Mei, itu let's say sebelum PSBB dilonggarkan. Itu tadi angka positivity rate-nya di angka 10-13%. Kemudian pada saat ini, kita kemarin melihat di bulan Juni, itu memang terjadi peningkatan sekitar 14%. Jadi naiknya hanya 1-3% saja. Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak terlalu berpengaruh dalam hal positivity rate, namun yang kita harus pahami adalah ketika kita melihat ada angka kasus yang tinggi, itu artinya satu, ada jika memang positivity rate ini kan kalau saya lihat berdasarkan angka nasional, nanti harus dibagi lagi angkanya bahkan di level provinsi, bahkan level kabupaten kota. Untuk kabupaten kota yang memiliki angka positivity rate sangat tinggi, di sanalah di mana pengetatan harus dilakukan kembali. Seperti itu, Mbak. Berarti laju penularannya memang benar-benar tinggi, bukan karena tidak ada kasus atau kasusnya sedang banyak orang yang diperiksa. Baik, beberapa hari terakhir ini angka positif COVID-19 di Jawa Timur terus meningkat, bahkan melebihi angka positif di DKI Jakarta. Menurut Ibu Dewi, sejauh ini apa yang menyebabkan tingkat penularan atau kasus positif di Jawa Timur ini sangat cepat sekali meningkatnya? Mungkin yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa Jawa Timur itu punya kondisi yang berbeda-beda antara kabupaten kotanya. Kalau kita lihat dari seluruh angka positif di Jawa Timur, kurang lebih 60% itu berada di satu kabupaten kota, yaitu di Surabaya. Hanya di Surabaya itu sudah menyumbang sebanyak 60% kasus dari seluruh kasus yang ada di Jawa Timur. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan jumlah kasus jumlah angka positif kedua tertinggi, kabupaten kotanya adalah berada di Sidoarjo. Namun Sidoarjo dengan kota Surabaya, ini perbedaan jumlah kasusnya ini adalah 1/4-nya Surabaya.
masuk kepada peringkat ketiga, yaitu ada di Kabupaten Gresik. Gresik ini jumlah kasusnya 1/10 Surabaya. Jadi ketika kita berbicara Jawa Timur, memang harus melihat secara keseluruhan. Ada satu epicenter yang sangat tinggi, yaitu di kota Surabaya, tapi peringkat kedua, ketiga, keempatnya ini sudah jumlahnya sangat jauh berbeda dengan peringkat yang pertama. Kemarin ketika kita menganalisa Jawa Timur, dari gugus tugas kita membagi zonanya memang ada 3 warna. Untuk zona risiko tinggi terdapat 13 kabupaten kota, untuk zona risiko sedang ini ada 15 kabupaten kota, kalau saya tidak salah, dan yang terakhir yang rendah itu ada 10 kabupaten kota. Jadi memang kita harus membedakan, tidak semua dipukul rata Jawa Timur semuanya sedang merah gitu. Baik, jadi sejauh ini angka terparah adalah di Surabaya. Menurut Ibu Dewi, apa yang bisa dilakukan? Apa yang bisa dilakukan dengan Surabaya agar tidak semakin menyumbang angka positif yang tinggi? Sepertinya sama dengan semua yang tengah kita lakukan. Mungkin pengetatan harus dilakukan kembali dalam artian mobilitas penduduk untuk keluar ini kembali dibatasi. Karena dengan mengurangi mobilitas, kita mengurangi resiko atau potensi penularan dari satu orang ke orang yang lain. Yang kedua, terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemarin kita juga bukan hanya melihat angka kasus, namun juga melihat dari angka fatalitasnya. Kita melihat memang kota Surabaya ini memiliki angka kematian tertinggi, baik jumlah maupun per 100.000 penduduk, angka mortality rate-nya. Jadi yang kita usulkan kemarin, Kepala Gugus Tugas sudah berkunjung ke sana, Bapak Presiden sudah berkunjung juga ke Surabaya, maka yang kami usulkan adalah peningkatan pelayanan kesehatan, terutama kapasitas tempat tidur, ruang isolasi, jumlah rumah sakit rujukan, bahkan jika perlu APD dipastikan semua ready, SDM juga dipastikan harus ready. Yang ketiga, tentu saja melandai atau tidaknya kurva peningkatan kasus di sebuah wilayah terletak pada upaya masyarakatnya. Dan ini adalah kunci utama. Setinggi apapun kita punya aturan, seketat apapun kita punya aparat penegak hukum, tapi yang paling berperan penting di sini kuncinya adalah pada perubahan perilaku yang harus diinternalisasi, dilakukan oleh masyarakat menjadi sebuah kesadaran lalu menjadi kebiasaan. Jadi bukan karena ada petugas saya pakai masker, tapi memang memahami dengan menggunakan masker saya melindungi diri saya sendiri, saya melindungi keluarga saya melindungi masyarakat yang ada di sekitar saya. Baik, terima kasih. Perubahan perilaku itu yang utama. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Masyarakat harus paham bahwa saat ini mereka adalah garda terdepan untuk menekan atau melandaikan kurva positif virus COVID-19. Terima kasih Ibu Dewi Nur Aisyah, tim pakar gugus tugas COVID-19 telah bergabung bersama kami.